Tuan pemirsa, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Guru Besar Universitas Bhayangkara, ada Prof. Hermawan Sulistyo dan juga Presiden Petisi Ahli Pitra Ramadhani. Selamat petang Bapak-Bapak, dan saya akan ke Bang Pitra terlebih dahulu. Apakah Anda melihat unsur pidana hingga kasus kematian Sutirman ini Anda harus laporkan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kejanggalan apa yang paling Anda lihat di balik kematian Sutirman ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Al-Kafi. Yang pertama, klien kami dari Kongres Pemuda Indonesia menemukan adanya kejanggalan terkait dengan kematian daripada Pak Trimo. Yang pertama, dari segi proses sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, ya, kita ketahui bersama bahwasannya yang bersangkutan telah pulang kampung ke kampung halamannya Desa Kelawar, Banyumas. Nah, di situ dari beberapa keterangan para kerabat-kerabatnya itu menerangkan bahwasannya yang bersangkutan ini curhat terkait dengan pimpinannya, ya, bahwasanya pimpinannya sedang banyak masalah. Nah, dan di gerak-gerik daripada gestur wajahnya itu, kata kerabatnya, tidak seperti biasanya, seperti ada ketakutan seperti itu. Maka dari itu kemudian 1 minggu sebelum yang bersangkutan itu meninggal dunia, yang bersangkutan disuruh balik lagi ke Jakarta. Nah, ini menjadi catatan kami, karena informasi yang kami peroleh yang bersangkutan itu mendapatkan 5 juta informasinya, kan begitu. Nah, sesampai di Jakarta ada beberapa saksi yang mengatakan pada tanggal 22 Juli 2026 itu beliau itu terlihat di depan gedung yang sudah tidak berpenghuni, yaitu klinik Morden. Ya, ini harus didalami lagi nih, yang punya klinik Morden ini siapa, dari mana? Bang Peter, bisa Anda ungkapkan di sini, dapat informasi dari mana bahwa Sutirman ini menerima uang 5 juta? Ya, saya kira semua itu sudah banyak tersebar datanya di berbagai pemberitaan. Ya, dan itu bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi ranah publik. Nah, kemudian ya, yang menjadi catatan daripada klien kami adalah pada tanggal 23 Juli 2026 itu yang bersangkutan ini katanya tergeletak sendiri. Padahal informasi yang beredar itu dia bersama dengan sejumlah pria 4 orang. Nah, itu pria kemana pada waktu dia tergeletak itu, kenapa hanya tergeletak sendiri? Nah, ini harus didalami lagi. Nah, dan keterangan daripada saksi yang melihat bahwasanya mulut daripada almarhum ini mengeluarkan busa, berbusa. Ini kan tanda tanya besar. Nah, setelah diantar ke rumah sakit Taman Puring Muhammadiyah oleh 4 orang pria ini, dokter menemukan yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Jadi nggak ada tindakan apapun yang dilakukan di sana. Dokter juga menyarankan bahwasanya untuk mencari penyebab kematian yang bersangkutan itu karena mengeluarkan busa di mulutnya, ya, harus dilakukan otopsi. Nah, tapi informasi yang kami dapatkan bahwasanya ada penolakan daripada saudara FO agar tidak dilakukan otopsi karena mengaku kerabatnya, kan gitu. Tapi masalah kerabat ini, ya? Petisi ahli masih mendalami itu, kan gitu. Baik. Jadi yang Anda duga di sini, apakah memang ada ini murni kriminalitas biasa atau ada dimensi sistemik yang mengarah pada upaya pembungkaman? Ya, saya kira yang bersangkutan ini banyak tahu terkait dengan kasus yang sedang bergulir ini. Karena yang namanya juga asisten rumah tangga, ya, tentu kan ia mengetahui siapa yang bertemu dengan A, siapa yang bertemu dengan C, tanggal berapa, di mana, lokasinya apa. Pasti kan setidaknya yang bersangkutan ini banyak tahu. Maka dari itu, ya, Polri harus memperjelas terkait dengan kasus kematian almarhum Sutrimo ini, karena kami sudah membuat laporan polisi, kan gitu. Kalau seumpamanya kami tidak membuat laporan polisi, ini tidak jelas apa penyebab kematian yang bersangkutan, gitu. Baik. Saya akan ke Prof. Hermawan terlebih dahulu. Prof, sudah ada dorongan untuk mengekshumasi dari jenazah atau jasad almarhum Sutirman ini, tapi almarhum sudah dimakamkan kurang lebih sebulan. Apakah ekshumasi ini masih efektif, terlebih ketika jenazah korban awalnya pun tidak mendapatkan proses visum secara optimal? Apakah ini bentuk kelalaian atau kesengajaan, Prof?
Enggak, karena itu dihalang-halangi kan, dan proses itu kan harusnya ditahan. Jenazah itu waktu meninggal mau dibawa ambulans, dibawa pulang kampung itu dokternya merilis, harusnya nggak merilis. Nah, sementara tim Polri, DVI itu hanya bisa bertindak kalau ada SPV, surat permintaan visum. Nah, ini tidak ada karena belum ada. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa dilakukan cepat-cepat terus dibawa pulang? Dibawa pulang dan semua melakukan tindakannya dengan cepat, termasuk rumah sakit, gitu loh. Dan sampai di rumahnya pun di Wonosobo sana itu sudah digali kuburnya, padahal kan harusnya nunggu gitu. Baik, jadi seberapa efektif nanti mungkin akan digelar kembali ekshumasi? Kalau ekshumasi secara keseluruhan itu bisa efektif, tapi kecurigaan publik dan kita semua bahwa dia mulutnya berbusa segala macam itu kemungkinan diracun. Kalau dia diracun dan racunnya itu cyanida atau arsenikum 305, kalau arsenikum dan cyanida itu dalam waktu beberapa jam itu hilang karena dia sifatnya gas. Meskipun selama 2 hari kemudian itu masih bisa mendeteksi bahwa ini arsenikum atau bukan, ini cyanida atau bukan gitu. Dengan kata lain, Prof, sudah hampir sebulan ini ekshumasi tidak akan efektif semacam itu? Masih efektif. Masih efektif. Saya bicara dengan Dr. Hersri. Dr. Hersri itu pimpinan untuk otopsi dari Polri dan dia ketua Asosiasi Forensik Indonesia. Itu dia siap gitu loh. Tetapi kalau sampai detail untuk racun segala macam kan harus melibatkan ahli toksikologi dan ini akan sulit meskipun masih bisa dilakukan. Makin lama itu makin sulit. Tetapi jejak-jejak itu tidak hilang karena kalau kejahatan itu pasti meninggalkan jejak gitu. Baik. Terkait dengan konstruksi pemeriksaan dari polisi sejauh ini, Prof, sudahkah menyentuh lingkaran inti masalah atau masih di permukaan saja menurut Prof? Polisi nutup-nutupi itu takut dia. Yang bentengin banyak. Kalau Anda punya 5 triliun uang kan bisa berbuat apa aja, termasuk membunuh orang gitu loh. Nah, ini polisi kan punya banyak data. Ini masih malu-malu kucing gitu. Nah, kita lihat kucingnya nanti keluar apa enggak gitu, malunya hilang. Baik Prof, kita ke Bang Pitra terlebih dahulu. Yang juga janggal atas kematian Sutomo ini adalah posisi handphone. Apakah Anda memiliki informasi di mana handphone ini berada saat ini? Ya, informasi yang kami peroleh bahwasannya barang-barang korban ini sampai saat ini informasinya belum dikembalikan kepada pihak keluarga. Harusnya barang-barang korban ini diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut dalam hal barang bukti, pemeriksaan kepada pihak-pihak lainnya. Karena Polri telah menyampaikan rilisnya bahwasanya mereka mengalami hambatan karena di TKP itu sudah rusak, kan gitu. Artinya untuk melakukan ekshumasi seperti yang diminta oleh berbagai organisasi masyarakat dan aktivis HAM klien kami, ini kan sudah berjalan terus waktunya, sudah hampir 2 minggu. Nah, konsultasi kami dengan beberapa dokter forensik mengatakan bahwasanya waktu untuk melakukan forensik itu yang batas waktunya itu paling lama 1 bulan. Ya, kalau udah lewat 1 bulan itu sangat sulit untuk
dilakukan. Karena semakin lama ya itu akan bercampur dengan tanah. Ini yang akan menjadi persoalan bagi penyidik nanti ke depannya. Makanya kita mendorong agar segera dilakukan ekshumasi, mumpung ini belum jangka waktu 1 bulan. Seperti itu. Baik, baik. Bang Pitra dan juga Prof. Hermawan, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan kembali untuk membahas terkait dengan misteri di balik kematian Sutirman ini. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kita kembali akan membahas terkait dengan misteri kematian Sutirman bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara, Prof. Herman Sulistyo dan juga Presiden Petisi Ahli ada Bang Putra Ramadhani. Saya punya pertanyaan yang sama kepada Prof. Hermawan dan juga Bang Pitra. Prof. Hermawan, seberapa pentingkah untuk bisa memeriksa? Nggak ada suaranya. Ya. Baik Prof, ada dengar pertanyaan kami? Baik Prof, saya ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, seberapa penting untuk bisa memeriksa Febri Ardiansah dalam kasus kematian Sutirman ini? Ini sangat penting sekali karena apa? Karena ini merupakan desakan daripada masyarakat agar takdir kematian daripada Pak Trimo ini terungkap ke permukaan. Karena sampai hari ini kita lihat terkait dengan kematian almarhum ini masih menjadi misteri dan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Di mana terkait dengan pemakaman almarhum ini sangat terburu-buru sekali. Terus yang kedua, kalau memang yang bersangkutan itu mengalami penyakit, apa yang mendasari yang bersangkutan itu mengalami penyakit berdasarkan pemeriksaan dokter, ya. Ini sampai sekarang kita lihat bahwasannya yang bersangkutan tidak memiliki riwayat penyakit apapun, sehat-sehat saja gitu. Nah, maka dari itu urgensi dalam hal ekshumasi ini untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat untuk menghindari spekulasi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kematian almarhum. Karena begitu janggalnya ya, sampai sekarang kita juga nggak tahu apa penyebab kematian yang bersangkutan, apakah karena sakit atau apa. Ini hanya menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat. Dan keterangan dokter juga tidak ada terkait dengan kematian tersebut, hanya yang bilang bahwasanya yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tidak ada tindakan apapun gitu loh. Dan penolakan daripada saudara MO ini patut dipertanyakan, kenapa untuk diperiksa yang bersangkutan tidak mau gitu. Dan kita lihat juga kemarin bahwasanya ada kemarin yang mengatasnamakan keluarganya itu menyatakan mereka tidak akan melakukan. Suaranya hilang suaranya. Betul sekali. Karena apa? Karena dari gestur daripada saudaranya ini kita lihat sangat aneh ya. Apalagi saya berkeyakinan juga kalau orang tua daripada Pak Trimo ini ingin membuat laporan polisi, tapi mungkin adiknya nggak mau seperti itu. Seperti itu, Mas. Iya, Bung Fitra, sambil menunggu Prof. Hermawan untuk bisa berkomunikasi, mendengarkan komunikasi dari studio. Ya, udah Prof. nyambung. Hermawan, sudah bisa mendengar suara kami? Ya. Ya udah, saya bisa Prof, dengar. Nah. Iya, Prof, seberapa penting Anda melihat Febri Ardiansah untuk bisa turut diperiksa dalam kasus kematian Sutirman ini? Febrio. Ya, kasus Febri Ardiansah Ya. untuk bisa Febrio. seberapa penting ya pemeriksaan Febri Ardiansah untuk bisa diperiksa dalam kasus kematian Sutirman ini? Ya penting lah, itu kaitannya jelas. Sutrimo itu kepala rumah tangga atau pembantu atau ASN atau apapun namanya gitu ya. Meskipun tidak diakui dia bukan jaksa atau tidak diakui sebagai organik kejaksaan, tapi kan dia tinggal di situ, dia tahu yang saya dengar sih malah dia tahu ketika barang-barang bukti itu diangkutin sebelum penggerebekan polisi gitu, jauh sebelumnya kayak gitu. Nah, kan dia bisa memberikan kesaksian membenarkan atau menyangkal. Kalau itu satu. Lalu yang kedua, yang lebih penting sebetulnya ini titik masuk, titik kunci untuk membuka jaringan yang lebih luas dari FA, dari Febri itu. Nah, sehingga
kalau HP itu penting ya, tapi dengan teknologi digital yang sekarang, kemampuan teknologi digital yang sekarang itu bisa ditelusuri tanpa ada HP-nya kan gitu kan, dia semua ada servernya, ada ininya. Kalau diperbolehkan oleh providernya untuk dibuka, itu kelihatan semua. WA itu nggak bisa dijejak, itu nggak bisa dihapus. Jadi teks-teksnya masih ada dan komunikasinya masih ada gitu. Baik, Prof, langkah cepat apa yang mendesak yang harus segera diambil penyidik khususnya untuk bisa menguak tabir kematian Sutrimo ini agar tidak menjadi misteri? Segera Dr. Hersi itu bawa timnya ke Wonosobo, ekshumasi di sana. Secepatnya, kalau perlu malam ini juga suruh berangkat, gitu, perintahkan berangkat. Yang kedua, buka jejak digitalnya. Meskipun HP-nya nggak ketemu, proses segera cepat, bongkar itu, udah itu dua itu aja sudah membuka kotak Pandora ini. Akan luas, sangat luas sekali implikasinya. Gitu. Iya, kita ke Bang Pitra. Langkah hukum luar biasa apa yang didesak oleh petisi ahli ini agar kasus kematian orang dekat dari ex-Jampitsus ini bisa segera terkuak dan tidak menguap begitu saja? Kan sudah jelas diatur di dalam pasal 49, 50, dan 51 Kitab Undang Hukum Pidana terkait dengan ekshumasi. Dengan adanya laporan polisi dari masyarakat, ya, polisi berwenang untuk melakukan ekshumasi, dan ekshumasi ini harus diberitahukan kepada pihak keluarga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi seumpamanya pihak keluarga juga tidak mau melakukan ekshumasi, saya kira Polri memiliki yurisdiksi ataupun kewenangannya untuk melakukan ekshumasi berdasarkan laporan polisi yang telah dibuat oleh masyarakat tersebut. Ini kepentingannya apa? Kepentingannya untuk membuat perkara ini terang benderang dan kebenaran dapat kita ketahui bersama, bukan menjadi misteri dan tanda tanya besar, apalagi perkara ex-Jampitsus ini juga sedang bergulir. Karena bagaimanapun ceritanya, kalau yang bersangkutan itu dibilang bukan karungga atau apa, dia hanya asisten rumah tangga, setidaknya kan yang bersangkutan itu seperti yang dibilang oleh Prof. Hermawan itu mengetahui ya sedikit atau banyaknya terkait dengan peristiwa yang sedang berlangsung, dia ketemu siapa, jam berapa, dan siapa saja yang bertemu dengan ex-Jampitsus ini. Maka dari itu saya kira ini merupakan saksi kunci penting terkait dengan peristiwa perkara yang sedang berlangsung ini. Nah, maka dari itu klien kami dari Kongres Pemuda Indonesia mendorong ya agar ini dilakukan ekshumasi segera ya, untuk dilakukan otopsi dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Terima kasih masukan dan juga perspektifnya untuk segera bisa mengungkapkan kasus kematian Sutrimo ini dari Pitra Ramadhani, Presiden Petisi Ahli, dan juga Prof. Hermawan Sulistyo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News Metro TV. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.